Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muruduni wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Haji Kasturin, Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Ridwan Malawi, bagian dakwah, Bapak Safi Rudi, Bapak Edison, Bapak Ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita semua diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang sama, keadaan yang sama. Nabi mengalami hal seperti ini 14 abad yang lalu, persis gonjang-ganjingnya, persis seperti ini ketika terjadi Isra dan Miraj. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita beri umur panjang dapat menjalankan sholat subuh berjamaah. Allah cuma minta kita bersyukur berkali-kali, setiap khotib dimanapun, setiap dan seringatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan orang-orang beriman karena sangat berguna untuk mereka. Di surat Al-Zariyat ayat 55. 56-nya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Peringatkan bahwa mereka itu hamba Allah. Biar mereka tidak jauh. Peringatkan bahwa tugas mereka menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur tertinggi kita salat. Karena hubungan kita dengan Allah ada media yang Allah sediakan, yaitu salat. Tanpa salat, manusia dia hakikatnya bukan manusia. Kalau kita mau ngambil lagi kafir, Nabi mengatakan perbedaan antara mukmin dan kafir adalah ketika dia meninggalkan sholat. Alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hal sepele saja, nggak usah luar diri manusia. Ketika Allah cabut, mungkin terlalu besar. Kita kendaraan saja masuk debu. Tidak ada artinya mata itu. Lilipan. Atau hari pagi. Ada pasir saja di kaki. Itu terganggu. Apalagi indera kita, tubuh kita. Ingat yang kita syukuri nikmat hidup yang kita miliki. Nikmat hidup itu yang dilempit dalam diri kita semuanya. Mendengar, melihat, darah mengalir, jantung berdetak, itu nikmat hidup. Tanpa campur tangan kita semuanya. Tanpa campur tangan kita. Itu murni dari Allah semua. Bernapas, melihat, nggak ada sama sekali. Di luar diri kita adalah nikmat kehidupan. Yang kita cari mati-matian sebenarnya. Sebenarnya yang mahal itu bagian dalam ini. Tak ternilai harganya. Dibandingkan di luar diri manusia. Apapun itu. Maka kata Allah, aku beri kau nikmat semuanya. Perangkat diri. Maka kita buka nanti Isra dan Miraj, ada 3 perangkat yang disediakan Allah untuk manusia. Indra, otak, dan hati. Itu perangkatnya. Dan kita belajar dari alam semesta. Dan kitab suci. Itu yang kita minta. Maka ketika Allah menjelaskan kitab sucinya alam semesta dan diminta kita bersyukur. Dan alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya ketika mendengarkan kajian Isra Miraj spesial, saya mempersiapkan maksimal, tidak seperti yang lain. Saya buat beberapa frame, karena Pak butuh ini, mungkin sebagian, bagaimana manusia membesarkan Allah, semua tidak bisa keluar dari perangkat itu, semuanya. Kita lihat peristiwanya, sambil nanti berlanjut. Isra Miraj ini peristiwa yang sangat besar, sangat besar. Nabi Muhammad itu dikenal dengan waktu itu Amul Huzni, tahun kesedihan.
Orang yang membelanya berajaran agama, Abu Thalib, meninggal dunia. Belum setahun meninggal lagi istrinya, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Wafat, kemudian sedih luar biasa. Dakwanya ke Taif ditolak, bahkan kaum Quraisy lebih sadis lagi mengganggu Nabi. Diperjalankanlah beliau Isra dan Mi'raj. Peristiwanya kalau lihat sejarahnya, beliau menginap di rumah sepupunya, Hindun, anaknya Abu Thalib. Ketika malam, setelah sholat malam, Isya, mereka mengatakan dari Hindun itu tidur sama. Tapi sebelum subuh, fajar, balik nabinya. Cerita kepada Hindun. Hindun, aku mengalami perjalanan malam. Aku sholat di Haram, kemudian Aqsa, lanjut Sidil Muntaha. Karena Hindun tahu betul bagaimana orang Quraisy katanya jangan ceritakan pada orang lain peristiwa ini. Kata Nabi harus aku ceritakan. Akhirnya dikumpulkanlah saudara-saudara. Abu Jahal mendengarkannya. Lalu Abu Jahal mengatakan begini, Muhammad ceritakan pada hak layak. Tujuan Abu Jahal bagaimana menjatuhkan Nabi kita Muhammad SAW. Dikumpulkan semua termasuk Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, aku percaya apa dikatakan oleh Muhammad, maksud Nabi kita. Makanya beliau digelar As-Siddiq yang membenarkan. Abu Jahal mengatakan tidak mungkin Muhammad. Bagaimana mungkin peristiwa terjadi? Apa buktinya kalau kamu bisa begitu katanya? Nabi mengatakan begini saja. Dalam perjalanan Isra, aku lihat 2 kafilah datang. Dia ceritakan, kafilah pertama itu untanya hilang dan aku menemukannya. Kata dia, kafilah kedua, aku ikut minum dalam kafilah itu, kemudian lain juga minum dan bejana aku tutup. Nanti setelah mereka sampai Mekah, tanya mereka, betul atau tidak? Ditunggu orang Quraisy. Setelah ditunggu oleh mereka, datang, ditanya. Apa yang terjadi kafilah pertama? Dia ceritakan unta kami hilang satu, sasar satu. Kemudian kami mendapatkannya. Dan ada orang menemukan. Dan kata itu Muhammad membenarkan. Tunggulah kafilah kedua. Apa yang terjadi? Ceritakan. Kami minum bejana, kemudian semua minum, ada orang ikut minum. Setelah saya minum, dia menutupnya. Dan betul Nabi Muhammad. Maka mereka menerima semuanya. Nah, peristiwa ini persis seperti sekarang kalau kita maitkan. Penelitian WHO 2023 bahwa 1 dari 4 orang mengalami gangguan mental selama hidupnya. Ini WHO, kita kaitkan dengan bagaimana peristiwanya. Ini bukan sembarangan. Karena sholat itu berkaitan dengan batin kita semuanya. Dan kita lihat juga selain penelitian itu, semakin lama kita, semakin galau. Viral luar biasa. Percepatan teknologi semuanya. Namun lama-lama manusia kesepian. Percepatan, bahkan happiness paradox. Kelihatan bahagia di medsos semuanya. Tapi batinnya kosong. Kenapa itu terjadi? Karena hubungan mereka dengan Tuhan jarang bahkan tidak terjadi. Itulah Allah menyediakan media terbaik yaitu sholat. Peristiwa Isra Mi'raj. Ini belum menyala. Nabi di sini posisinya lari ke Isra Mi'raj. Ke atas Sidratul Muntaha. Peristiwa ini seperti biasa. Manusia ini Isra. Di sini Mi'raj. Surat 17 Al-Isra, surat 70 Al-Ma'arij, tempat naik. Nanti kita lihat intinya. Posisi dari Isra, dari Haram ke ini indera manusia. Manusia berjalan seperti biasa. Makanya posisinya jalan manusia. Dari sini ini makanya yang diaktifkan indera manusia karena persis manusia. Ingat bedanya manusia dan binatang berbeda. Manusia satu-satunya yang berdiri. Sedangkan binatang pasti rata manusia, sering kita bicarakan. Lompat dulu ke sini. Manusia ada potensi dalam dirinya seperti ini. Kalau binatang, sering kita bahas, rata. Kepala di atas, 3 di bawah.
SPJ yang kita persoalkan. Seks, perut, jantung, kepala. Ini manusia. Semua filsafat mengatakan hayawanu natir. Tidak ada yang mengatakan manusia. Semua mengatakan binatang. Maka ketika mereka tidak ruh, semua mengatakan binatang mereka itu. Kenapa? Tidak berfungsi matanya. Tidak berfungsi telinganya, hatinya. Maka mereka binatang, bahkan lebih setara binatang, kata Allah. Al-Quran mengatakan. Namun ketika mereka berdiri, kapan mereka berdiri? Ketika mereka sholat. Maka sholat, kata qiyam itu sholat, manusia berdiri. Kapan dia mulia? Hasanut takwim, ketika dia sholat. Jika dia tidak sholat, maka dia otomatis jadi binatang. Lihat posisi binatang. Kepala di sini, kaki SPJ rata. Semua binatang. Maka ketika manusia tidak sholat, otomatis akan turun ke sini. Dia menjadi binatang. Allah ingin dengan manusia lewat Isra Mi'raj mau manusiakan manusia. Posisinya tetap di sini, indra. Naik ke sini, otak manusia mau diaktifkan. Makanya posisi orang naik, coba perhatikan. Pasti bungkuk begini. Posisinya seperti ruku. Ruku itu kalau kita ngambil hati di sini, maka setara sama otak. Warkai marroki. Setara. Maka diaktifkan. Yang Allah mau lagi sebenarnya posisi kita. Sujud. Sujud itu hati di atas kalaupun sini. Nanti kita bisa jelaskan sudur, fuad, semuanya. Posisi sujud itu kepala di bawah, hati di atas. Maka sholat posisinya persis ingin menempatkan seperti sujud itu. Menempatkan hati di atas dibanding kepala di bawah. Setara mereka itu. Maka Isra dan Mi'raj ke sini masuknya, dia masuk ke sini, Mi'raj, Isra, Sidratul Muntaha, Sudur Inta. Jadi otak manusia tempat paling tinggi. Itulah. Maka 7 orang mengatakan iya. 7 singkat. 7. Bahkan diri kita tetap 7 jengkal. Gitu bahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mau dibaca bagaimana? Itulah posisinya. Tertinggi di sini. Sidratul Muntaha di sini posisi. Maka manusia ketika dia mau sholat, dia aktifkan hatinya. Tidak bisa tidak. Tidak bisa dibeli hati itu. Hanya orang beriman menyatukannya. Hanya Allah bisa menyatukan hati. Wallah fa'abin. Tidak bisa beli. Walaupun kita mau belanjakan emas sepenuh bumi, jika bukan Allah menyatukan, tidak mungkin. Maka kita bicara masjid pun, kalau bukan karena Allah, sulit berat. Apalagi merasa diri suci. Tidak. Semua berangkat karena Allah. Ketika masuk masjid, semua suci. Abdullah masuk. Berat di Abdullah, tidak ada lagi. Jabatan apapun tinggalkan. Persis kita umroh. Masukkan ke Medit. Masuk umroh, pakaian putih. Lambang. Semua bentuk pakaiannya, karena pakaian bisa membedakan manusia. Kata Allah, lepaskan semua. Masuk. Ketika masuk mikot, baca terakhir. Labbaik panggil. Tapi ketika mengatakan Allah, lepaskan semua. Yang datang hanya hamba Allah. Jika ngambil simbol, maka dia tidak bisa masuk ke Baitullah. Bahkan masjid. Kita bahas di sini. Nah, 17. Tambah 70, berapa? 87. Kita bisa bongkar dari sini. Surat apa ini 87? ayat 87 ya? Bukan. Iya bisa kita ambil. Maksudnya kita ambil sini. 17 Al-Isra. Perjalanannya. 70 naik ke atas Al-Ma'arij. Surat 70 surat berapa? Al-A'la 87. Al-A'la. Tempat tertinggi. Semua Allah mengatakan. Dari simbol matematik mau diambil buka semua saat itu. Maka di sini posisinya betul-betul. Isra ini perjalanan manusia. Kalau mau diaktifkan indera manusia karena posisi persis, maka yang diminta oleh Allah telinganya di sini. Saya mau nampilkan ini sebenarnya, Pak. Kenapa saya butuh ini? Posisinya. Nggak bisa. Saya coba tampilkan. Lebih enak. Manusia tidak bisa lepas ketika azan. Lebih enak lagi. Saya jelaskan, udah saya maksimal Mang Jun. Saya bisa lihat. Azan itu nggak berhenti. Ini jiwa manusia, alam semesta bumi. Manusia sujud. Setiap detiknya azan.
Lebih enak kalau begini adanya. Azan, nggak bisa berhenti. Per detik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah terus nggak pernah berhenti ini. Buat maksimal. Nggak bisa berhenti azan itu. Mau lepas kemana kita? Titik bumi semuanya. Titik dia bisa pasti. Bumi itu manusia sujud. Maka sebut ini. Gak bisa lepas kita. Mau kemana lahir dirimu? Gak bisa lepas. Semuanya. Per detik, bintara, azan, semua terus. Bumi semua Allahu Akbar. Dimana semua gak bisa lepas. Mau kemana diri kita? Setiap saat ya. Lebih enak tadi. Tiap maka saya membuat yang terbaik. Tiap titik. Nggak pernah berhenti dia. Sebumi semuanya, hanya Allah saja. Maka butuhnya itu tadi. Ya media mungkin terbaik, alhamdulillah. Kita ambil. Karena bisa Isra Mi'raj. Yang kita besarkan hanya Allah saja, enggak lebih dari situ. Makanya mau diaktifkan di ini cuma satu kata Allah. Aku mau aktifkan indera manusia. Semua ketika berwudu, bahkan ketika sholat bicara tiga Pak. Enggak bisa sholat saja. Yang pertama azan, yang kedua wudu, yang ketiga sholat. Enggak bisa lepas ini. Kebanyakan itu bicara sholat. Azan, saya mengatakan azan, wudu, sholat. Saya tanya, sah nggak sholatnya jika wudu nggak benar? Enggak. Bapak kalau mau sholat, kalau belum azan bisa nggak? Semua klop. Maka yang diambil pertama kali sadar azan, telinga manusia. Yang dipanggil yang hidup. Maka ketika manusia tidak mau sholat, kita bicara prinsipnya, maka mereka mati hakikatnya. Yang dipanggil Allah yang punya telinga. Kita ringkas semua. Telinga bahasa Arabnya. Nah kita bahas. Uzunun. Panggilan sholat. Azan. Seakar kata. Bukan sembarangan, tidak. Seluruh indera manusia kena wudu. Muka, kepala, muka, tangan, kepala, kaki. Oke, muka, tangan, rafiq. Yang tidak disentuh ini Pak, sunnah. Maka ini paling aktif. Kata Allah, kalau dia tidak dengar mati hakikatnya. Maka yang dipanggil oleh azan tidak bisa tidak. Seakar kata uzunun, tulisnya sama. Maka kata Allah, aku panggil yang punya telinga. Maka seluruh indera manusia, telinga inilah yang paling aktif. Yang dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bohong dirimu kalau nggak mau sholat. Satu-satu indera yang terbuka cuma telinga. Selain itu tertutup tanpa alat bantu. Mata bisa ditutup nggak tanpa alat bantu? Mulut bisa ditutup nggak tanpa alat bantu? Hidung bisa ditahan nggak tanpa alat bantu? Bisa. Kata Allah, coba tutup telingamu sekarang. Bagaimana menutup telinga? Nggak bisa. Maka indera manusia yang satu-satunya aktif cuma telinga. Maka orang yang hidup yang punya telinga, itulah dia. Kata Allah, Muhammad, engkau tidak bisa berpetunjuk kepada orang yang mati. Makanya kalau orang mati, angkut ke sini, disolatkan. Nggak bisa enggak. Maka patokannya disolat. Disolat. Allah mau yang ini. Kalau kita betul baik, pasti mau dengar. Semuanya, indera manusia yang paling netral dan paling baik yang ini. Saya tanya, mohon maaf. Pak Edison, warna spidol apa Pak? Putih. Pak? Putih. Kalau saya bilang merah, salah atau tidak? Bisa berbeda mata itu. Tapi kalau telinga tidak. Bapak tutup mata, saya bilang hijau, nggak bisa dibantah. Allah buat perumpamaan lewat telinga kita semuanya. Wahai manusia, aku buat perumpamaan lewat telingamu. Maka orang mau dengar pasti baik. Dari situ dulu sebenarnya. Maka telinga yang mau diambil sama Allah itu. Maka dipanggil azan uzunun adalah orang pertama kali. Yang ini muncul sadar. Lihat orang semua. Dari telinga sadar manusia itu. Semuanya.
telinga itulah bercawan. Orang mati, yang mati pertama ini, orang hidup yang aktif pertama ini. Lihat bayi, yang pertama bukan itu, tapi telinganya. Maka telinga patokannya. Bapak tulis percaya, ajak ngomong orang yang tidur. Jika dia dengar, maka dia nggak tidur. Jika nggak dengar, dia mati. Dari posisi yang pertama, azan. Kita buka surah 27 ayat 80. Bagaimana kata Allah? 27 ayat 80. Lagi boleh Pak Amir dibuka? Nanti Pak Kiki ya. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar. Engkau tidak bisa. Engkau tidak bisa menjadi orang mati dapat mendengar. Terus? Dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Seruan tidak mereka mau dengar. Kalau udah mau paling, maka patokannya Pak, di telinga. Bapak punya atasan, Bapak atasan atau kita punya anak. Mana yang kita cintai jujur, yang mau dengar atau tidak. Makanya ketika keluarga mulai curhat keluhan, jangan. Peluang untuk selingkuh pasti ada. Ketika mau dengar, udah terbuka. Maka posisinya, mata itu ke otak. Maka observasi semua, telinga ke hati. Maka sami'na wa ata'na, udah rumusnya seperti itu. Kalau udah mau dengar pasti baik manusia itu. Kalau nggak mau dengar tinggal, udah rumus udah. Kalau orang mau dengar ambil, kalau tidak mohon maaf. Kita cinta seorang karena mereka mau dengar. Kalau orang mau dengar pasti ada kebaikan, enggak bisa. Namun jika tidak mau dengar, posisinya mati dia. Jelas? Buka surat 8 ayat 24 sebagai konfirmasi. Terbaik ya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Ulangi lagi. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Istajibu lillahi wa rasul. Penuhi panggil Allah Rasul. Saya tanya, kapan Allah dan Rasul manggil kita? Saat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyun. Kata hayyun. Ayo. Panggilan sholat apa? Hayy alas. Hayy ala. Jadi rumus Allah. Aku panggil untuk hidup. Yang hidup saja. Kalau mati udah rumus tadi itu. Kalau orang nggak mau dengar udah mati dia oposisi. Dan nggak mungkin sholat. Dan nggak mungkin kebaikan kata Allah. Udah rumus. Makanya orang mau dengar pasti tidak bisa tidak. Lanjut Bang. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ingat kata hayu itu bisa dua arti. Hayy ala sholat bisa ayo ajakan, bisa dua hidup. Silakan dipilih. Saya cenderung yang kedua juga. Hidup di atas sholat, pasti hidup di atas kemenangan. Kenapa kita kalah? Karena nggak sholat. Tapi kalau kita sholat, coba saja. Nabi itu punya peristiwa nggak main-main. Sedih. Luar biasa. Diberangkatkan oleh Rasul. Suruh sholat. Sholat itu luar biasa. Orang sholat tidak mungkin sedih. Orang sholat tidak mungkin pelit. Rumus Quran ada semua. Coba saja. Tidak punya problem. Lihat orang mohon maaf. Semakin dia kekurangan, semakin jauh dari Allah. Orang miskin itu harus di masjid sebenarnya. Dan orang dia punya hak dari masjid. Namun ketika dia jauh dari masjid, maka coba lihat. Mohon maaf. Orang-orang miskin semakin jauh Pak dari masjid sebenarnya. Padahal mereka punya hak di masjid. Semakin jauh dari Allah semakin terpuruk. Bahkan Nabi mengatakan orang miskin lebih mendekat kepada kafiran. Betul. Naik 2-3-nya Bang.
23, naik ayat 23 aja. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, Sekiranya Allah mengatakan ada kebaikan pada mereka, terus tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. kalau Allah mengatakan ada kebaikan pada mereka, tentu Allah menjadikan mereka mendengar. Dengan kata lain, kalau mereka nggak mau dengar, nggak ada kebaikan. Mudah semudah itu. Maka rumusnya, ingat, karena yang kita besarkan Allah di sini, akhirnya Allah di tengah-tengah rumus. Makanya yang sering kita kaji akhir ini, kita lahir, yang kedua kita mati. Lahir diapakan Pak? Masih ingat? Diadzankan. Mati diapakan Pak? Disolatkan. Rumusnya saya tanya berapa lama sekarang? Tunggu mati saja, putar dan selesai kita. Dari lahir ke azan, dari azan ke sholat berapa lama tadi? 15 menit paling lama di masjid mungkin. Saya juga 13 menit, orang nunggu lama. Segitulah hidupmu, mau diturunkan lagi di sini. Am labithum fil ardi sana. Berapa tahun lama kamu hidup, mau diturunkan lagi. Sebentar kita hidup mau kemana ketika sholat ini. Ini baru azan nih. Berapa lama kita? Sebentar. Siapapun kita lahir dan mati. Kita subuh sebelumnya, itu berita besar cuma dua kalau kita mengambil, mati dan hidup. Ketika mati goncang semua kita, termasuk lahir. Maka posisi kita ketika lahir diadzankan, mati disolatkan. Posisi di sini sebenarnya Allah menjaga. Ingat panggilan 4, 1, 2, 3, 4. Panggilan pertama alastu birabbikum dalam perut. Panggilan kedua lahir diadzankan untuk zahir. Panggilan ketiga sholat, keempat panggilan kematian. 4 panggilan. Kita cuma tunggu 2. Boleh diabaikan panggilan sholat, tapi kematian nggak bisa kita bantah. Tinggal tunggu kematian saja. Mati, selesai nggak bisa sudah. Nggak lama. Itu posisi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi posisi cuma 2. Menyampaikan ini saja. Bismillah. Pernah kita bahas kemarin karena ini sangat filosofis. 2. Bakkah. Inna awwala bait wudi'a nasi. Pertama kali lahir di Bakkah, Mekah. Madinah Nabi meninggalnya di Madinah. Filosofi huruf ba. Udah bahas. Ba. Coba sama-sama ba. Bisa ditutup nggak mulutnya? Terbuka semua. Baka ya buki. Ba. Nggak bisa tutup. Lamar hidup. Mim. Bisa dibuka mulutnya? Mingkep. Mati. Udah. Seginilah hidup kita itu. Maka Nabi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang sinilah semua orang Nabi itu. Siapapun kasih sayang tidak mungkin. Tidak mungkin kita merasa disuci. Bagaimana kata Allah mengatakan kalian merasa diri kalian suci? Enggak mungkin. Semua kita punya potensi. Bahkan Nabi sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia terima sholat. Enggak berani sekelas Nabi. Maka kita sholat siapa yang terima? Hanya Allah yang tahu. Bahkan kalau mengambilkan ada 6. Celaka. Sholat. Survail. Sukaro, muka tasdih ada 6. Sholat itu bentuknya. Ada siulan, tepuk tangan, ada yang munafik, macam-macam di sini mazhab. Maka Nabi mengambil 2 nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim 2. Dengan Bismillah mewakilkan semuanya. Posisi Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, beliau Ar-Rahman, Ar-Rahim. 2 posisinya sebenarnya. Mau diambil. Makanya Ba dan Mim. 2 inilah yang betul-betul yang wakilkan kita. Maka kita cuma menunggu. Sebelum kita masukkan sholatnya, di sini Pak, sebentar kita hidup. Sebentar. Berapa lama kita hidup? Kam labistum fil ardi di sini. Berapa tahunkah lamanya kamu hidup di dunia, kata Allah. Mereka saling berbisik. Mereka mengatakan, kamu tinggal dunia, bukan umur kita. 40, 50, 60 bukan. Kata Allah, baru 10 hari kamu hidup. Ingat, tahun berapa sekarang? Berapa? 2026. Dalam pandangan Allah, 1 hari sisiku sama dengan 1000 tahun hitungan.
Mau bilang apa gitu? Kalau nggak sholat. Satu hari. Boleh buka surah 22 bang? Ayat 47. Pak, boleh ngambil kertas di mobil? 22 ya? 47. 47. Ya. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Terus, Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. terus. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Inna yawma inda rabbika alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun hitunganmu. Saya tanya jujur sekarang, tahun berapa sekarang? 2000, berapa tahun hitungan Allah? Mau kemana? Coba renungkan, mau kemana? Ini mau kemana? Sehebat apapun kita, mau kemana? Yang mengisi kita sholat, Pak, habis sudah. Maka posisi kita, posisi persis seperti ini, mati dan hidup. Sebentar, kita semua dilahirkan, semua sekejap. Kita turunkan lagi, saya turunkan lagi ini. Posisi di sini, Po, posisinya. Mau kemana kita ini sebenarnya? Maka mereka mengatakan, berapa tahun kamu hidup di dunia? Mereka mengatakan. Kita buka ya. Saya mau ngambil kasih waktunya dulu, karena kita kaitkan dengan sholat. Kita ambil satu hari, sama dengan 1000 tahun. Saya review lagi kajiannya. Kita belah dua. 2000 tahun, oke. Boleh pengurus sebentar, karena kertasnya habis. Saya sengaja bawa ini. Boleh dipasangkan? Mohon maaf, biar ini masih kurang. Mohon maaf. Ini maksimal kita ngadiakan, tapi itulah janji Allah. Kita pasti ada positifnya. Dia sudah siapkan luar biasa, saya siapkan karena spesial ini, luar biasa ini. Tapi medianya harus bicara seperti ini. Media, nama media, tergantung orang ini, insya Allah. Sama diskusi. Filosofinya, Pak, saya bicara. Terima kasih Pak Edison. Oke. Oke, udah. Sip. Dorong ke atas. Oke. Terus, Edison. Siap. Oke, siap. Ya, kita masuk ya. Makasih banyak. Posisi kita, berapa lama gitu? Maka posisi kita jika tidak sholat habis sudah kita semuanya. Di sholatnya saja patokannya. Maka kata Nabi yang pertama inna wal masabihi yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab sholatnya. Bapak ibu dalam konteksnya tolong cari kawan patokannya sholat. Allah pun mengatakan pertama kali yang diukur sholatnya. Maka dalam pergaulan cari yang sholat. Walaupun dia banyak maksiat, sholatnya baru menangkal seperti itu. Jika dia sholat terkontrol semua dia, tidak mungkin. Maka posisinya ingat, saya pernah jelaskan berapa kali, tanpa Allah karena semua tindakan kita di sholat. Nanti habis ini saya jelaskan. Nah posisinya kata Allah, berapa lama kamu hidup di dunia ini? Saya tanya. Berapa lama kata Allah? Bukan umur kita sekarang, umur kita sekejap Pak. Kalau mau turunkan, saya turunkan sebentar dulu. Yang di sini. Berapa lama hidupmu? Turunkan. Satu hari berapa jam? 4 jam. Berarti sama dengan 1000 tahun. Belah 2. 24 jam bagi 2. 12 jam. 1000 tahun bagi 2. 500 tahun. 12 jam bagi 2. 6 jam. 500 bagi 2. 250. 6 jam bagi 2. 3 tahun. 250 bagi 2. 1 jam. Kita ambil. Berapa?
Kayak saya hitung di kalkulator tuh 41 tahun, 6. 1 jam. Maka ketika Bapak sholat, ingat, di sisi Allah ini tetap ada kata ini Pak. Di sisi Allah. Maka Bapak kerja, usahakan libatkan Allah. Sering saya contohkan karena sangat logis. Saya punya ayam, halal ayamnya. Saya punya pisau, halal pisaunya. Mungkin takut karena colong, saya buat sendiri pisaunya biar halalnya. Ayam saya takut colong, saya pelihara dari telur. Halal murni 100%, halal murni 100%. Ketika saya eksekusi potong, tidak melibatkan Allah, tidak menggunakan bismillah, apa jadinya itu barang? Semudah itu ajaran kita. Laki-laki perempuan, sebelum menikah hubungan, apa namanya? Zina. Bismillahirrahmanirrahim, aku terima nikahnya. Setelah itu hubungan, ibadah. Bedanya di mana saya tanya sekarang? Harapannya yang di sini betul-betul kita di sisi Allah. Maka mudahnya, maka orang dapat syafaat karena umurnya lebih panjang dibanding ini. Saya tanya, urusan bank tuh 2, kalau nggak nabung minjam, begitu bukan? Saya tanya, yang nabung tuh siapa namanya? Yang nabung? Nasabah, nasab, nasib, nasoba, nasabah. Maka urusan kita sama. Bapak mau banyak tidak, perbanyak gunakan waktu seperti ini. Makanya posisinya tetap di sini Pak. Nggak bisa nggak. Kita ambil sebelum saya masuk ke selanjutnya. Berapa lama kamu hidup dunia kata Allah? Berapa tahun? Buka surah 20 ayat 103. Surah 20. Berapa lama kita di dunia? Apa boleh buka? 20. 23 ayat 111 Pak kalau mau buka. Samping boleh? 20. Oke. 123. 20 103. Karena kita turun ini. Surah 23 Pak, ayat 100. Mereka saling berbisik. Ya tahot fatun bainahum. Terus Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. illa asra. Ya tahot fatun bainahum illa bismil asra. Kamu hidup dunia enggak lebih 10 hari kata. Kamu labistum fil ardh. Aku tanya berapa lama kamu hidup dunia kata Allah. Surah 23 ayat 103. Kita lihat lagi. Sampai Allah turunkan detail betul semuanya kalau kita ambil ke sana. Berapa lama? Mereka mengatakan bukan umur kita 40, 50, bahkan 70. Bukan kata Allah. Mereka bilang sendiri kalau kaitkan begini, 1 hari sudah sama dengan 1000 tahun hitunganmu. Itu para nabi. Mereka Allah nanyakan berapa lama? Enggak lebih dari 10 hari kamu itu. Allah nanya lagi, berapa lama? Kam labistum fil ardh sinin. Surah 23 ayat 113. Enak dari 112-nya tuh. 113. 112, lebih enak 112-nya. Kam labistum ada pertanyaan itu. Dia Allah berfirman, Apa katanya? berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Berapa lama kita tinggal? Ada yang mengatakan 10 hari. Umur kita enggak. 10 hari. Lanjut 103-nya. Tadi 113. 113 ya. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari Yaum. atau setengah hari. Dia mengatakan bukan 10 hari. Berapa lama? Yauman, 1 hari. Allah nanya lagi, berapa lama aku tanya? Ba'du yaum, kata mereka. Bukan 1 hari. Setengah hari. Mau kemana? Setengah hari. Aku tanya lagi kata Allah, berapa lama aku tanya? Betul nggak setengah hari? Aku tanya dirimu. Cekecar sama Allah. Buka surat 79 ayat 46. 79. Ajar. Berapa lama? Kita mengatakan setengah hari, enggak. Turun terus kata Allah. Saya mengatakan, ini tetap patokan di sholat. Kalau nggak sholat habis sudah kitanya. Kalau nggak ada sholat pecah kita semuanya. Pecah. Yang menyatukan kita mau siapa ajaran apapun pasti satu. Sholat itu. Kalau kita nggak sholat pecah agama udah. Pecah. Mulai kacau sekarang apa yang terjadi? Merebutkan masjid atau bagaimana? Mulai kayak ke Nasrani. Nasrani kan berbeda masjidnya. Kita akan pecah kalau begitu caranya. Mau ajaran apapun masuk masjid netral. Maka tergantung. Maka kata Allah, tidak mungkin orang kafir membangun masjid. Hanya orang beriman katanya. Bersyukurlah. Hidup masjid kita luar biasa. Kita buka ayatnya semuanya. Oke? Ya. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasana yang hebat, Terus mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia. Terus Pada waktu sore,
atau pagi hari. Illa asyiyatan Allah. Bukan setengah hari lagi mengatakan. Enggak, kami hidup sebentar kok. Pada waktu sore aja atau pagi. Patokan di sholat, Pak. Allah nanya lagi, berapa lama kamu hidup? Kau bilang setengah, aku tanya lagi berapa lama? Buka surat 10 ayat 45, 10. Sampai detik, sesaat Pak kita hidup itu. Maka patokan di sholat udah. 10 ayat 45. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Bukan sesaat. Sesaat sekejap bukan. Coba Pak ingat lagi Pak. Sekejap. Sekejap. Ingat anak kita kemarin. Baru kemarin kita udah kuliah sekarang. Kita bertemu dengan kawan alumni baru kemarin kita SD itu. Dikunci oleh sholat. Bapak nggak sholat habis sudah. Maka sholat itu patokannya, prinsipnya bagi orang hidup. Yang kedua saya ingin jelaskan Pak. Di sini. Jelas ya yang tadi rumusnya. Baitullah. Bulat. 360 derajat. Belah 2 Pak. 180. Belah 2 Pak. Berapa derajat? Belah 2 Pak. Inilah sholat. Maka Bapak putar Baitul 7 kali. Labbaik Allahumma labbaik. Bapak yang nempel 2 berapa? 2 kaki, 2 dengkul berapa? 2 ini, 1 muka, 7. 7 telah bergerak, tawaf semuanya. Sholat seperti itu. Maka kata Allah, sholat mereka sekitar Baitullah tidak lain siulan dan tepuk tangan. Bahkan azan sering kita mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika berdiri netral kita semua Pak. Posisinya. Turun ke bawah ruku. Berapa derajat? 90. Ini Pak posisinya. Naik lagi berapa derajat? 90 lagi. Sujud berapa derajat? 45. Duduk di antara dua sujud. 45. Sujud lagi. Tahiyat akhir. 90. Berapa totalnya? 360. Inilah gerakan hidup. Maka mereka tidak sholat mati. Saya tanya, berapa kali kah? 4 gerakan? 1, ambil 1, 2, 3, 4. Maka kenapa sholat mayat nggak gerak? Allahu Akbar. Karena posisinya nggak berak seperti itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka posisinya persis 90. Maka 4 kali takbir dan geraknya. Gerak itu hanya untuk orang hidup. Jika manusia tidak gerak kata Allah, jadi batu atau besi. Silakan dipilih. Jadi batu atau besi. Maka Allah mengatakan, buka surat 17 ayat 50 Bang. Surat 17 ayat 50. 17:50. Posisinya. Loh, 17 ayat 50. Iya. Jadikanlah, katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi. Kul kunu hijaratan au hadidah. Kalau kamu tidak mau, jadilah batu atau besi. Digerakkan oleh manusia. Maka manusia yang tidak sholat, hakikatnya dia mati.
dia jadi batu atau besi. Bahkan bukan lagi binatang, karena dia sholat. Karena dia harus digerakkan. Orang yang gerak posisinya, saya tanya, yang gerak itu berdiri enggak? Bapak nanti ngambil sendal enggak? Duduk. Itu aja gerakan manusia yang hidup itu. Maka dia tidak sholat, maka hakikatnya mati udah. Maka dia perlu disolatkan. Maka kenapa gerakan sholat mayat itu nggak gerak? Karena dia mati nggak gerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Posisinya disolatkan oleh kita yang hidup. Maka siapapun yang gerak untuk pasti dia hidup. Itulah gerakannya. Maka mereka yang tidak ngerti sholat kata Allah, sholat mereka sekitar Baitullah tidak lain siulan dan tepuk tangan. Buka surat 8 ayat 35. Sholat mereka. Saya tanya, Al-Quran berlaku selama-lamanya enggak? 35. Berlaku enggak ayat ini? Berlaku. Sayang, bagi bapak ibu mohon maaf ketika ke Baitullah tolong dipahami maknanya. Jangan siulan tepuk tangan. Bacakan. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Persis miniatur sholat. Hadap ke sana semua Baitullah. Saya tanya, siulan tepuk tangan. Pak, namanya siapa Pak? Namanya? Salmon. Tinggal di mana Pak? Trulen. Jelas ya? Saya siul. Biar kita ngerti Pak. Umroh haji itu banyak permainan kita. Sayang. Kemarin kawan saya ke sana jual beli sayang. Kasihan. Bukan. Akhirnya aksesoris. Ke sana itu bukan. Bapak dipanggil Allah. Ketika lepaskan semua, ngapain selfie sana lagi? Udah matikan semua, baru Pak hidup ada di situ. Kita mau bicara sama Allah, nggak ada media di situ. Lepaskan semuanya. Baru sekarang kita nanti kita lihat. Nggak ada yang doa. Bapak nggak butuh doa. Beda baca doa. Buat apa doakan? Mau doakan aja kan. Siapa yang mau doakan? Nggak usah, bukan kurir kitanya. Ada doa-doa aja minta pada Allah, urusan kita. Bapak doanya beda, siapa yang baca doa, siapa yang menempatkan. Doa Nabi walaupun sama dengan saya kan berbeda dengan lainnya. Apalagi mengatakan doa, siapa yang mau doakan, bukan kurir kita kok. Aku dekat kata Allah. Minian, ya ke sana larinya. Betul, kalau kita lihat. Ketika saya mohon maaf, Pak, tinggal di mana? Namanya Pak? Siulan kata Allah sholat. Siulan berlaku. Ketika tawaf, nggak ngerti kita itu, kasih siulan, nggak ngerti maknanya ngapain tawaf itu. Nggak ngerti, mintalah. Ada ajaran semuanya, putaran bermana diajarin semua. Terus lanjut, ulangi lagi Bang, biar lebih enak. Masuk ke sini. Maka ayat 35. Oke. Ayat tadi ya? Iya. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dari tadi ya, karena kita nggak tahu mana ya. Terus siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Tepuk tangan 2, nggak bunyi kalau 1. Apa kabarnya Pak Kasturit? Apa kabarnya Pak? Baik. Oke ya, sambut. Maka bukan tepuk sebelah tangan. Kata Allah, kita pakai ini lurus itu, tidak boleh hubungan manusia. Sama aku saja, maka tidak berjahit. Yang jahit itu teknologi, jahit. Maka umroh kan, haji kan gak boleh pakai yang jahit, iya. Cuma satu jalurnya. Kalau kita jahit teknologi, halo, gak usah tutup, aku mau bicara dengan dirimu sendiri. Siulan tepuk tangan. Halo, dimakan, enggak usah, aku baik Allah, aku penuhi panggilanmu. Yang dipanggil betul itu. Saya tanya sekarang, temu Pak Prabowo saja, Pak Prabowo, berani enggak? Pak Prabowo, sebentar saya angkat telepon, berani enggak Pak? Lagi bicara. Enggak berani, ini sama Allah, kenapa harus menghitungkan semua? Lihat Bapak, lepaskan semua kalau mau betul-betul, berangkat ke sana, murni ketemu Allah, Allah mau bicara sama kita, semua peristiwa. Bicara ke situ. Beliau baca tadi, kalau mau lagi miniaturnya, suruh infak. Surat Al-Baqarah 254. Infaklah sebelum hari yang tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan lagi. Baru ayat kursi. Itu perjalanan kita hari ini kalau kita ngerti. Di Baitullah gelintang semua. Peristiwa Mekah semuanya kalau mau lihat peristiwa kita sholat itu peringatan hari ini.
Ntar Jumat duduk baik-baik dengar. Itu solusi kita minggu ini. Karena kita nggak peduli karena beratan ini udah lepas semua kita. Pas nasihat mingguan ini. Nah, nasihat paling baik itu di Baitullah itu. Maka posisinya di sini tetap siulan tepuk tangan. Ketika menghadap Allah, jangan lagi tepuk tangan. Kalau nggak percaya Bapak, ketika matikan, saya berangkat ke Mekah Pak, saya bilang ke istri, pas di sini saya matikan. Nanti pas jeda saya nyalakan lagi, anggap mati. Kenapa orang dulu dianggap hebat? Mereka berangkat seakan kematian, maka pakaian putih semua. Kalau matikan handphone, nggak mati kok kita, matikan apapun. Berangkat kasar murni karena Allah, lihat batin kita, hidup di situ. Biar mereka yang menginginkan. Bapak belajar untuk kepada Allah subhanahu. La baik Allahumma, aku penuhi panggilanmu. Ketika kita memanggil Allah, semua kebuka itu. Kalau coba saja. Coba saja. Ini kan media semuanya. Tidak-tidaknya. Pelajarannya ini miniaturnya. Posisi kita di sini kata Allah, ingat, tidak mungkin kau membanggakan dirimu sendiri. Jangan merasa diri suci. Ketika masuk ke masjid tidak ada lagi lebih suci. Surat 53, buka Bang. 53 ayat 32. Wala tuzakku anfusakum. Ketika masuk masjid nggak ada lagi. Satu kelompok merasa bangga, hancur kita semua udah. Semuanya. Merasa paling hebat, paling suci, bagaimana mungkin terjadi? Tidak mungkin. Bangga kelompok. Seakan-akan dia yang paling benar, tidak. Maka semua sama. Ketika pengurus masjid bisa mengakomodir, maka hidup di masjid. Tapi kalau satu sayang betul. Ketika kita buka semua bagai ayatnya. Bacakan. 5332. Iya. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, terus kecuali kesalahan-kesalahan kecil, sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Wala tuzakku anfusakum. Aku tahu. Dari lahirmu aku tahu betul. Jangan wala tuzakku anfusakum. Terus dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Aku tahu siapa yang bertakwa. Maka ketika murni karena Allah tidak ada lagi. Maka wala tuzakku anfusakum. Posisi ketika masuk masjid tidak lagi merasa diri suci. Ingat Pak, Tuhan kita satu. Quran kita satu. Jika nyatu ke sana, insya Allah tidak mungkin jadi perdebatan. Perlu kita buka terakhir. Karena kalian untuk persatuan umat, ketika merasa diri suci, habis semua kita. Terakhir buka surah 23 ayat 52. Masih di sini ya Pak, mohon maaf. Karena kita persatuan umat, tadi udah sholat bahasannya. Kita masuk kepada umat. Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu. Agama satu. Apa agama kita? Agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu. Tuhan kita siapa? Allah. Allah. Jelas ya Pak? Jangan ditambah. Islam kiri atau Islam kanan. Islam jangan ditambah, pasti ada nonnya. Udah, Islam aja udah. Kalau Islam Nusantara, pasti ada non Nusantara, udah. Islam A pasti B udah. Si A, si B udah pasti udah. Masjid satu Islam, Tuhan kita satu Allah, udah, itu aja udah. Quran satu udah. Karena maksudnya murni nih. Baitullah itu bukan punya Arab Saudi, bukan punya umat Islam yang mukmin. Semua berhak ke sana. Semuanya. Miniaturnya masjid. Terus. Maka bertakwalah kepadaku. Oke, tugasmu bertakwa jalannya. Terus. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, pemahaman agama, beberapa golongan. Beberapa golongan, ulangi lagi Bang. Ada A, ada B, ada C, ada D. Semua pas masing-masing. Di Indonesia ada NU, Muhammadiyah, Persis, Wasliyah, semua berbeda. Di negara ada Syiah, ada Sunni, semuanya berbeda pemahamannya. Tetap patokan silakan lari. Ingat agama kita satu, Allah, Quran satu, sholatnya udah sama pasti. Dan masjid satu udah. Dan jangan semua kelompok. Terus ulangi lagi Bang, lebih mohon maaf. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Berapa golongan ya? Terus? Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Ini penyakitnya, Hizbul Farihin. Merasa bangga dengan golongannya. Bukan karena agamanya, bangga dengan golongannya. Terus? Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya
sampai waktu yang ditentukan. Allah yang bicara. Biarkan mereka sesat, kata Allah. Bukan agamanya, tapi kelompoknya. Bukan saya yang bicara, saya cuma buka, begitu kata Allah. Adik, jangan merasa diri kalian suci. Aku yang suci, buat apa subhanallah kalau masih suci? Kalau urusan masjid, maka semua nyatu insya Allah masjid itu makmur. Maka kalau tidak mungkin orang munafik kafir mau ke masjid. Mereka adalah orang yang hebat. Orang betul beriman. Ambilnya. Kalau udah masuk kelompok, hancur kita semuanya. Surat At-Taubah penutupnya, sebelum kalau mau nanya, 17. Surat At-Taubah, surat 9. Kata Allah, tidak mungkin yang makmur ke masjid itu orang munafik. Yang mau ke masjid hanya orang beriman. Yang beriman kepada Allah, kata Allah sendiri. Maka insya Allah luar biasa masjid kegiatannya kembali. Semuanya. Allah sendiri menjelaskan seperti itu. Karena kita bicara Isra Mi'raj ngambilnya untuk persatuan umat. Masjid mediatornya. Kalau nggak ada masjid hancur kita semua, Pak. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Tidak pantas. Padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Lanjut. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Saya yakin, Pak, masjid kita, saya sering berapa kali masjid, betul-betul makmur. Takut kepada Allah hanya, kalau kepada Allah nggak mungkin, maka makmur masjid kita. Tegak kepada Allah. Kalau udah pecah, hancur semuanya. Udah. Masih sholatnya. Ketika nyatu sholat, insya Allah masih barisan. Dan malas kita bahas lagi, nanti sholat berbeda. Jadi itu saja, sekali lagi, miniatur bagaimana tadi, bahwa kita sholat patokannya, otak, indah, dan hati mau dihatikan hati kita, dengan sujud, kemudian miniatur hidup kita, bulat itu seperti itu. Bulat muncul lagi, Pak. Sekarang 2026. 2025 kita putar, Pak, sama. Nggak ada artinya hidup kita. Maka perlu Allah satu dulu sholat, insya Allah bulat. Maka miniatur seperti itulah yang kajiannya, alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan tambahan, silakan atau mau ditutup, silakan. Waalaikumsalam. Mengenai orang yang tidak sholat. Jadi ada dua nih Pak Ustadz. Orang yang sholat dan orang yang tidak sholat. Tidak sholat ini bagi dua. Ada yang memang sholat sama sekali tidak sholat, meskipun dia mengaku Islam. Atau sholatnya tidak full 5, sehari itu bisa 5 gitu. Mungkin bisa 2 atau 3. Nah ini apakah bisa dibilang dia kafir atau masih Islam? Oke. Itu satu. Yang kedua, mengenai tafsir bersiul tadi yang ada di Masjidil Haram, itu pengertiannya apakah umrohnya tidak diterima atau haji diterima atau bagaimana Pak Ustadz? Yang masalah siul-siul tadi. Terima kasih Pak Ustadz, itu 2 aja, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah 96 ya. Watimul hajja wal umrah lillah. Saya buka dulu. 196 Bang. Al-Baqarah. Sholat ya Pak. Sholat. Maunya sholat, tidak sholat. Saya ngambil gitu ya. Sholat maunya Allah husu khosin. Qad aflahal mu'minun. Ya, kita ada lagi nih Pak. Yang sholat. Tek. Ada yang sholat wail, celaka sholatnya. Ini 6 lagi nih kalau dibuka nih. Fawailul lil musallin. Sholatnya mabok. Sholatnya siulan dan kalau dibahas Pak. Saya bahas itu adalah. Saya ngambil 2 saja. Bapak nggak sholat, jangankan nggak sholat, sholat aja celaka. 107. Yang sholat 107 Al-Ma'un. Coba buka ayat 4-nya. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat, bukan nggak sholat, masih mendingan. Celaka yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim. Apa kata artinya? Yang lalai. Saya tanya, celaka nih Pak, lalai. Lalai itu apa? Kalau ambil 2. Pertama, arti gerakan nggak tahu, suara. 1, 2. Gerak dan suara ngambilnya. Allahu Akbar. Suara gerak. Sholat itu gerakannya.
Lalai di gerakannya, lalai di suaranya. Nanti jelaskan lagi, mabok sholatnya. Jelas Pak? Malas sholat, munafik. Kata Allah bukan kata saya. Kalau kata Nabi iya, ayatul munafik salah satu 3 iya. Tapi kata Allah, malas sholat munafik dirimu dah. Tempat neraka. Maka bacaan antum tadi, Al-Baqarah apa? Surat 4. Saya buka ya Pak sebentar ya. Udah ketemu? Surat apa tadi? Yang ini waktu buka aja ini deh. Surat 4, 142. Munafik ya Pak? Ya malas sholat, bukan nggak sholat lagi, malas. Malas sholat, Bapak malas, munafik, kata Allah. Kata Allah itu. Sadis lagi nih, kalau bahas lagi. Ini versi aku, bukan hadis nih. An-Nisa 142. Oke. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, Terus, tetapi Allah lah yang menipu mereka. atau mereka menipu diri mereka sendiri. Terus, Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. malas. Iza qamu ila sholat qamu kusalat, malas tuh. Terus lanjut. Mereka bermaksud riya ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Dibaca sama imam tadi 45-nya, 46-nya. 46-nya. Turun ke bawah satu ayat, Bang. 146. Oke. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Keraka neraka udah. Orang munafikin. Keraka paling bawah neraka itu. Paling bawah. Ya Allah mengatakan, bicara imam baca tadi 145 dari itu. Lanjut. Keraka neraka. Ini Pak, Bapak nggak sholat, udah nggak usah banyak omong. Neraka tempatnya udah. Ini bukan nggak saya, neraka. Buka surat 74, 43. Patokan di sholat Pak, mau kemana? Mati udah kita. 74. 43. 74, 43. Mereka menjawab, Oke, dahulu 42 lebih enak. Biar dialognya ada. apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Masalah kok sakor. Tanya oleh penjaga neraka. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Saya tanya, kenapa dia masuk neraka? Silakan. Mau alasan apapun, udah Allah mengatakan seperti itu, logika mana mau dipakai kita? Kata Allah, masuk neraka nggak sholat, bukan saya nggak berani. Saya cuma menyampaikan. Kalau lakukan dulu kami nggak sholat. Betapa ruginya Pak, ukuran kita di sholat. Betul. Aku ciptakan kalian untuk beribadah padaku. Udah siklus ya kalau bahas lagi lebih dalam. Rugi Pak, malah saja munafik. Munafik tempat paling bawah. Orang kafir di sini kita paling bawah Pak, munafik itu. Mau bilang apa? Mau dibantah bagaimana ayat Quran? Ya, dapat ya Pak. Apalagi sholat kalau dibahas nanti itu. Semoga. Oke, peristiwa. Saya cuma mengatakan, Pak, sekarang bulan Rajab. Minta waktu sebentar, karena spesial saya sudah siapkan luar biasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ada 3 bulan. Bulan 7, bulan 8, bulan 9. Bulan Ramadan tergantung bulan ini. Bapak tolong persiapkan. Ya Allah berkahi aku bulan Rajab, bulan Sya'ban dan matangkan. Matangkan itu bila 2. Matangkan. Wa balikna. Atau bisa 2. Balago artinya 2 matang atau sampaikan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban kita matang Ramadan. Saya tanya, apa peristiwa besar di bulan Rajab? Sholat. Apa peristiwa besar di bulan Sya'ban? Nabi banyak saum, puasa. Dua-duanya kita lakukan. Kita sholat di bulan Ramadan, kita puasa bulan Ramadan. Barang siapa mempersiapkan di bulan Rajab dan Sya'ban, insya Allah Ramadan terbaik tahun ini. Tolong persiapkan. Momen terbaik, hari inilah momen terbaik, 27 Rajab. Di mana Isra Mi'raj, ya Allah saya putuskan, sholat di masjid setiap hari jadi habit. Baru Ramadan kita terbaik. Bismillah. Seperti apa? Nabi udah ngajarkan, doalah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan. Persiapkan. Yang biasa sholat al waktu tambah qobliyah ba'diyah. Yang bisa qobliyah tambah malam.
maksimal kita Ramadan. Maka orang kalau main bola nggak persiapan, apa yang terjadi? Persis kayak Ramadan. Nggak ada bekasnya Ramadan kita selama ini karena tidak pernah dipersiapkan. Dapat ya Pak jawabannya tadi? Salat. Baik, mungkin itu saja. Karena itu Ustaz, tadi yang tafsir tadi gimana Pak? tafsirnya. Al-Baqarah 196. Wa atimul hajjah wal umrah, sempurnakanlah ibadah hajimu karena Allah. Berangkat karena artis, siapa yang suruh? Semua jual, bukan itu. Ketemu Allah di sana ngapain? Bukan media. Kita keliru semua karena jualan, saya ngerti Pak marketing. Yang artis semua, bawa semua, yang artis semua ditarik. Bukan nggak bisa. Bagian Bapak agama tuh nggak bisa. Murni Pak. Bapak coba ngerjakan. Kita kan tahu yang jual atau tidak dakwah, beda semuanya. Zaman politik Pak, ustadznya beralih ke politik, apa yang terjadi? Kampanye lari ke masjid semuanya. Politikus masuk ke masjid, semua kampanye berjumat. Kan gila semua dibuat kita ini. Agama Pak, yang agama model agama murni, sampaikan ayat Allah. Ada tafakuh di tugasmu agama, nggak usah yang lain nih. Sampai datang nanti bisa, silakan mereka nasihati. Kalau semua dari ke sana Pak, hancur semua kitanya. Iya zohirnya, ngerti kita. Oke, ketemu? Kau jawab, bukan ininya, saya mohon maaf ininya. Saya sampaikan dakwah, kata Allah, di balik itu musuh paling nyata. Ada keinginan saya, kalau sampaikan Allah, betul Pak. Saya sampaikan bahwa itu tidak. Tapi dari Allah itu yang mengatakannya. Ketika agama ngambil fokus ke situ, dia akan menyentuh hatinya. Tapi kalau embel di belakang semua untuk menjual, udah kita mengatakan coba lihat, hancur semua kita dibuatnya. Bukan mengatakan tidak boleh bisnis, tapi coba aja. Khidmat di situ. Nanti saya buka ayatnya. Ada? Udah ketemu? Al-Baqarah 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Sempurnakanlah. Mau sempurna enggak? Lillah. Tapi kalau berangkat tidak karena Allah, tidak sempurna. Begitu kan logikanya. Ulangi lagi. Watimul hajat umroh lillah. Berangkatlah karena Allah. Bagaimana kalau bukan karena Allah? Tidak sempurna umroh hajimu. Kan begitu mudah. Ulangi. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung, watimul hajja wal umrata lillah. Kalau ada yang nggak berangkat bukan karena Allah, maka jawaban tidak sempurna itu. Urusan Allah terima nggak terima saya nggak berani. Saya cuma menyampaikan. Oke, banyak tambah lagi. Jelaskan lagi panjang lagi jawaban. Ya. Ya Ustaz, terima kasih. Mungkin Baik. kita udah Oke ya, mohon maaf. Ya nunggu mohon maaf ini itu. Mohon maaf, kita doa sama-sama, minta sebentar waktunya. Kalau kebaikan, semoga Allah balas semua waktu Bapak semuanya. Momen terbaik persis mataharinya, keadaan seperti ini zaman Nabi waktu Isra Mi'raj. Kita harapkan semoga momen ini momen untuk memperbaiki sholat kita semuanya dengan harapan Ramadan terbaik. Kita baca Al-Fatihah, semoga apa yang kita lakukan berefek pada keluarga kita semuanya. Anak-anak kita menjadi anak baik yang selalu mendirikan sholat sebagaimana Ibrahim berdoa. Rabbi ja'alni muqimis sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dan kita doakan semoga orang tua kita yang bunda selesainya. Ala haziniha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya zalzal qullahu ta'ala wa sallallahu ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdu yafi wa yukafi mazida ya rabbana laqad hamdu kama yanbaghi li wajhika wa sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتعظم وتبجيل الأمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين. ربي هب لي من الصالحين. ربي اجعل من الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة واجعل المتقين إماما. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في ناس صغيرا في ناس كبيرا. Ya Allah, sucikan hati pikiran kami ya Allah. Jadikan kami orang betul beriman dan bertakwa ya Allah. Momen hari ini ya Allah, momen luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Semoga kami berkomitmen berikan sholat di awal waktu ya Allah. Sholat yang khusyuk ya Allah. Ya Allah kami mohon ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah wa rahmah ya Allah. Jadikan kami orang teladan untuk anak kami ya Allah. Kami mohon ya Allah. Sucikan hati pikiran kami ya Allah. Ya Allah kami ada seperti ini, sukses seperti ini berkat orang tua kami ya Allah. Kami mohon ya Allah. Jika orang tua kami telah mendahului kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah.
Lebarkan kubur mereka, tenang kubur mereka ya Allah. Tempatkan surgamu ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami sakit ya Allah, sehatkan mereka. Semoga sakit menjadi penggugur dosa mereka ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami sehat ya Allah, kuatkan mereka untuk ibadah padamu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak turun kami, cucu cicit kami ya Allah, menjadi anak yang soleh-soleh ya Allah. Jadikan kami orang tua teladan ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah dan rahmah, keluarga yang baca Quran, mengamalkan Quran ya Allah. Keluarga yang mendirikan sholat di awal waktu dan berjamaah. Keluarga yang suka berzakat, infak dan sedekah, dan suka membantu orang lain ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan saat kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu saja, terima kasih. Mari kita majlis ini dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.